Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pembahasan soal gradien dan persamaan garis, penilaian harian 3, bagian kedua. Nomor 6. Suatu garis yang melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik-titik sudut 2,0, 6,0, 2,16 dan 6,16 menjadi dua bagian yang sama luasnya. Maka gradien garis tersebut adalah, ini teori persamaan garis melalui 0,0. Persamaan garisnya, ini melalui 0,0, Y sama dengan MX untuk gradien positif atau Y sama dengan negatif MX untuk gradien negatif. Nah, kita gambarkan dulu permasalahannya. Garisnya melalui 0,0 ya. 0,0. Kemudian titiknya berapa? Titiknya adalah 2,0 di sini, misalnya ini 2,0 di sini. 2,0. Ya, di sini ya. Ini adalah 6,0. 6,0. Kemudian ada 2,16 di sini mungkin ya. 2,16. Ini ada 6,16. Nah, ini persegi panjangnya. Ya, persegi panjangnya. Kemudian dibagi oleh garis Y sama MX, misalnya ini misalnya. Y sama dengan MX, ini garis Y sama dengan MX. Nah, maka luasnya jadi sama luasnya. Luas yang ini ya, bagian ini misalnya nih, luas yang daerah sini. Luasnya jadi dua luas yang sama. Nah, pertama kali berarti kita harus mencari luas persegi panjang. Berarti luas persegi panjang, luas persegi panjang. Berarti luasnya ya, luas persegi panjangnya dulu. Terus persegi panjangnya, luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 6 kurangi 2 itu 4 lebarnya. Panjangnya atau lebarnya ini ada 16 berarti ya. Berarti luasnya adalah panjang lebar 4 dikali 16 sama dengan 64. Kemudian setengah luas, berarti setengah luas ya. Setengah luasnya luasnya sama atau setengah luas berarti sama dengan ini bentuknya bulan trapesium toh ini. Nah, ini titiknya di sini ada titik potongnya, titik potong dengan persegi panjangnya. Kalau X-nya 2 berarti ini adalah tadinya garis Y sama dengan MX, X-nya diganti 2 berarti Y-nya sama dengan 2M. 2,2M yang ini. Yang ini berarti kalau X-nya diganti 6 berarti menjadi 6,6M. Nah, sehingga setengah luas itu bentuk trapesium. Trapesium adalah setengah luas trapesium ya, ini sama aja dengan luas trapesium. Trapesium berarti sama dengan 32 sama dengan luas trapesium adalah setengah daripada jumlah dua garis yang sejajar, yaitu ini berarti 2M, ini adalah 6M. Berarti 2M ditambah 6M dikali tingginya itu ini tingginya adalah 4, tingginya 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini cara saja boleh ini 1 disederhanakan, ini dapat 2, sehingga 32 sama dengan 8M dikali 2. Nah, berarti 32 sama dengan 16M. Nah, berarti M-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita lanjut lagi dengan soal nomor 7. Titik pada garis 3x plus 4y plus 4 sama dengan 0 yang terdekat dengan titik 1,2 adalah titik P.
Jarak titik P dan 1,2 adalah jarak. Ini teorinya, teori jarak titik ke garis. Jarak titik garis adalah jarak yang terdekat dari titik ke garis tersebut. Terdekat berarti yang jatuhnya tegak lurus ini. Ini jarak terdekat. Yang dimaksud jarak adalah jarak terdekat titik ke garis yang jatuhnya tegak lurus. Nah, jarak titik A ke garis AX plus ini sama dengan jarak A ke D. Nah, teorinya ini jaraknya harga mutlak, karena jarak itu selalu positif, maka ini pakai harga mutlak. Nah, ini rumusnya AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini sama aja dengan jarak titik ke garis. Titiknya adalah 1,2, garisnya adalah jarak dari, sama aja dengan jarak 1,2 ke garis 3x plus 4y plus 4 sama dengan 0. Berarti ini pakai harga mutlak ya, jarak ya, D mutlak dari ini 3 kali x nya adalah 1 ditambah 4, y nya adalah 2 ditambah 4 lagi akar daripada A kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah yang ini 4 kuadrat, gitu ya. Berarti sama dengan jaraknya sama dengan harga mutlak dari 3 tambah 8, 11 tambah 4, 15. Bawahnya ini adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 3 jaraknya. Kita lanjut dengan soal nomor 8. Persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis 6x min 10y min 7 sama dengan 0 dan 3x plus 4y min 8 sama dengan 0 dan tegak lurus dengan garis ke-1 adalah 6y plus 10x min p sama dengan 0. Maka nilai p. Teorinya ini teori tentang gradien ya, gradien garis. Kalau ada persamaan garis, gradiennya ini persamaan gradien M AX plus BY sama dengan C, itu bentuk AX plus BY sama dengan C, gradiennya adalah M sama dengan min A, koefisien dari X bagi koefisien dari B. Kemudian teori yang dibutuhkan 2 garis yang tegak lurus. Nanti 2 garis yang tegak lurus syaratnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian juga dibutuhkan teori ada suatu titik ini dari 2 garis berpotongan untuk satu titik. Ada satu titik, ada gradien, berarti persamaan garis dengan gradien M dan melalui satu titik Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Nah, berarti pertama kali kita harus mencari titik potong dulu antara 2 garis itu, titik potongnya ya. Titik potongnya berarti antara 2 garis itu berarti kita eliminasi dulu 6X min 10Y min 7 sama dengan 0, kita eliminasi dengan 3x plus 4y min 8 sama dengan 0. Kita eliminasi, kita mengeliminir yang x, maka ini yang atas kali 1, yang bersamanya bawah kalikan 2, sehingga hasilnya menjadi 6x min 10y min 7 sama dengan 0, yang bawah menjadi 6x plus 8y min 16 sama dengan 0. Kemudian karena mengeliminir x nya kita kurangkan, sehingga hasilnya menjadi min 18y, min jadi plus ya, 16 kurangi 7 plus 9 sama dengan 0. Berarti min 18y sama dengan min 9, berarti y nya sama dengan setengah. Y-nya setengah disubstitusikan ke persamaan kedua, substitusikan sini ya, persamaan kedua ini substitusikan sini, berarti apa, 3x plus 4 kali 2 berarti 8 dikurangi 4 kali setengah berarti 4 kali setengah ya, 4 kali setengah berarti ini berarti 2 ya, dan ini 2, 4 kali setengah berarti 2 dikurangi 8 sama dengan 0, berarti menjadi 3x min 6 sama dengan 0, berarti 3x nya sama dengan
6 berarti X-nya sama dengan 2. Berarti titiknya berapa ini nanti? X sama Y 2,5. 2,5. Nah, titiknya 2,5, gradiennya berapa? Ini harus tegak lurus ini ya, tegak lurus terhadap garis ke-1. Nah, garis ke-1-nya 6x plus 6. 6 garis ke-1 ya, garis 1 6x min 6x min 10y min 7 sama dengan 0. Itu gradiennya adalah M1-nya adalah koefisien negatif koefisien X per koefisien B negatif 10. Berarti koefisien Y ya, berarti sama dengan 6 per 10. Berarti karena tegak lurus, tadi ya, tegak lurus, maka M2-nya sama dengan dikalikan negatif 1 ini tadi. Berarti apa? Negatif 10 per 6 M2-nya, negatif 10. Nah, persamaan garis yang dipakai ini M2-nya ini yang dipakai. Kemudian ke titiknya ini, melalui titik ini. Nah, berarti persamaannya adalah Y min Y dikurang Y1-nya adalah setengah, sama dengan M-nya adalah negatif 10 per 6 X min 2. Nah, ini kita kalikan dengan 6 ya, kalikan dengan 6 sehingga hasilnya menjadi 6Y min 3 sama dengan min 10 X min 2, sehingga menjadi ini ke atas lagi ya, ke sini cukup ya, menjadi apa? 6Y ini kalikan sama dengan min 3 sama dengan min 10x plus 20 gitu, min plus 20. Nah, sehingga menjadi 6Y plus 10x min 23 sama dengan 0, sehingga P-nya adalah 23. Ini P-nya ya, jawabannya adalah 23 ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Agar ketiga garis X min 3Y plus 5 sama dengan 0, 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0, dan 3x plus my min 4 sama dengan 0 berpotongan di satu titik, maka nilai M haruslah, nah ini berarti ada 3 garis berpotongan di satu titik. Nah, pertama kita di 2 garis itu kita cari dulu titik potongnya, kita eliminasi. Berarti apa? X min 3y plus 5 sama dengan 0, kita eliminasi dengan yang 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0. Dan yang kita mengeliminasi yang x, berarti yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 1. Berarti menjadi 3x min 9y plus 15 sama dengan 0. Yang bawah tab ya, 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0. Dan kita eliminasi, kita kurangkan menjadi min 11y, ini jadi plus 11 sama dengan 0. Min 11y sama dengan min 11, berarti y sama dengan 1. Nah, y yang 1 kita masukkan ke eliminasi, kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini ya, yang kedua, berarti menjadi 3x plus 2y, berarti 2 kali y, 2 kali 1 berarti 2 ditambah 4 sama dengan 0, ini 2. Berarti 3x plus 6 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 6, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian titik 1 nih, titiknya menjadi min 2, titik potongnya menjadi min 2,1. Nah, min 2,1 ini juga dilalui oleh garis, juga dilalui ini, juga dilalui oleh garis, karena mulai satu titik potong ya, dilalui oleh garis ini, garis 3x plus my min 4 sama dengan 0. Tinggal substitusikan saja, x-nya menjadi min 2, y-nya jadi 1. Ya, berarti ini 3 dikali negatif 2 ditambah M kali Y nya 1, berarti M kali 1, M dikurangi 4
dikurang 4 sama dengan 0, sehingga menjadi min 6 ditambah M dikurangi 4 sama dengan 0. Ini hasilnya M min 10 sama dengan 0. Berarti M sama dengan 10. Demikian. Terima kasih.